Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang kita sampai hari ini. Dan marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berserah diri di dalam doa. Mari kita mohon pertolongannya di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau terus menopang kami dan perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa yang telah kami alami di masa lalu, di masa lampau. Hingga hari ini Engkau terus menopang kami tanpa henti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mohon kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Pada hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami agar iman kami makin dikuatkan. Dan biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan, mentaati firman-Mu tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini adalah Iman Mengatasi Perasaan Takut dalam Menghadapi Masa Depan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu begitu cepat berlalu. Sekarang kita telah masuk di tahun yang baru. Kita masuk di dalam tahun yang baru dan semua karena pertolongan Tuhan. Namun demikian saudara, di tahun yang baru ini tidak lebih baik di tahun-tahun yang telah kita lewati. Bahkan bisa saja mungkin lebih buruk. Tentu kita tidak mengharapkan akan keadaan lebih buruk lagi. Tetapi saudara, ini suatu misteri di hadapan kita ke depan. Ya, bagaimana perekonomian, bagaimana keadaan keluarga kita, bagaimana dengan kesehatan kita tidak tahu, tidak bisa memastikan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah ketidakpastian itu, kita sebagai orang Kristen, bagaimana sikap kita dalam menghadapi hari-hari ke depan yang misteri bagi kita. Saudara, melalui kitab Bilangan pasal 13 ini kita akan melihat ada dua macam sikap yang dapat terjadi dalam hidup setiap orang. Bahkan secara khusus adalah kehidupan orang-orang Kristen. Nah, dua macam sikap tersebut adalah yang pertama-tama adalah menghadapi masa depan dengan perasaan takut dan khawatir dalam menyongsong masa depan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sikap seperti ini diwakili oleh 10 orang pengintai yang kita baca di dalam kitab Bilangan tadi. Yaitu waktu mereka ini melihat kota Kanaan yang berkubu dan sangat besar serta penduduk yang kuat-kuat.
Mereka berkata, tidak mungkin kita masuk di tanah Kanaan. Tidak mungkin kita merebutnya. Tidak mungkin kita mengalahkan kota-kota mereka karena kota berkubu dan sangat besar. Saudara, perkataan atau ucapan 10 orang pengintai ini membuat iman bangsa Israel secara keseluruhan, iman mereka menjadi tergoyahkan, tergoncangkan. Iman mereka melemah. 10 orang pengintai ini sudah berkali-kali menyaksikan karya Allah bagi bangsa Israel. Mereka telah menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau. Ketika Tuhan melakukan perkara besar, menulahi bangsa Mesir dengan 10 tulah yang sangat luar biasa itu untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkraman bangsa Mesir. Membebaskan atau menghukum bangsa Mesir dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara, mereka ini 10 pengintai ini, mereka telah melihat bagaimana Tuhan berbuat ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, laut yang dibelah oleh Tuhan dengan kuat kuasanya. Mereka telah melihat semuanya itu. Dan mereka juga melihat sendiri bagaimana Tuhan membunuh, menenggelamkan tentara Mesir yang mengejar mereka. Nah, hal ini sesungguhnya saudara menunjukkan bahwa iman mereka secara khusus para 10 pengintai ini, iman yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Iman yang semacam ini adalah iman yang tidak stabil. Nah, yang sangat disayangkan saudara, bahwa banyak orang-orang Kristen juga justru memiliki iman yang seperti ini. Seperti 10 pengintai ini. Iman yang tak stabil. Yang ditentukan oleh situasi dan kondisi. Mereka tidak mensyukuri pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan di masa lampau pada tahun-tahun yang telah dilewati. Dan mereka tidak menghadapi masa depan ini dengan iman yang kuat. Mereka menghadapi masa depan dengan rasa takut dan khawatir. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang menghadapi masa depan itu dengan takut dan khawatir. Meminta pertolongan kepada yang lain. Mencari jalan keluar kepada yang lain. Tetapi saya mengajak kita semua saudara, agar kita menghadapi masa depan ini dengan iman yang kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan di masa lampau. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang telah Ia tunjukkan kepada kita, yang telah kita alami di masa-masa lampau, di tahun-tahun yang telah kita lewati. Pasti ada, dan kita harus akui itu, bahwa karena pertolongan Tuhan di masa lampau itulah sebabnya kita ada sampai sekarang ini. Saudara, di dalam Mazmur 103, Raja Daud atau pemazmur atau penulis Mazmur ini mengatakan demikian di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini Daud mengajak kita semuanya untuk apa? Supaya kita jangan melupakan segala kebaikan Tuhan di masa yang lampau. Ingat itu, sehingga dalam menatap, dalam menghadapi masa depan yang tersembunyi, dengan iman itu kita menghadapi dengan kuat dan teguh. Ingat bahwa
Tuhan telah menyelamatkan kita dari lubang kubur. Apa artinya? Tuhan telah menyelamatkan kita dari kematian. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang seharusnya kita terima, yaitu maut. Tuhan telah menghidupkan kita kembali. Dan jangan lupa itu. Karena itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar yang kita alami. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita menghadapi masa depan ini dengan tidak takut, tetapi dengan percaya kepada Tuhan. Mari kita melihat sikap yang kedua. Yang kedua adalah beriman teguh dalam menghadapi masa depan. Sikap ini diwakili oleh Yosua dan Kaleb. Nah, saudara, bagaimana mereka menghadapinya? Mereka memang melihat kokohnya kota Kanaan dengan penduduk yang kuat-kuat. Tetapi bagi Yosua dan Kaleb, mereka yakin akan dapat mengalahkan dan menduduki tanah Kanaan. Keyakinan ini terjadi karena apa, saudara? Karena mereka mensyukuri pertolongan Tuhan di masa lampau. Dan mereka tidak melupakan karya Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan mereka yakin bahwa Allah juga akan menyertai mereka dalam merebut tanah Kanaan. Inilah iman yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Dan iman semacam inilah yang harus kita teladani dan kita ikuti dan kita miliki sebagai orang Kristen. Kita harus mensyukuri pimpinan Tuhan di masa lampau dan juga di masa yang akan datang. Kita percaya bahwa Tuhan akan mampu menghantarkan kita melewati masa-masa yang sulit di masa yang akan datang ini. Nah, oleh karena itu, saudara, setiap kita sebagai orang Kristen, ya, marilah selalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan, serta tetap merenungkan firman Tuhan. Karena melalui kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa, iman kita akan kuat dan iman kita akan terus bertumbuh apabila kita terus-menerus mendengar dan merenungkan firman Kristus. Karena itu, saudara, milikilah iman seperti iman Yosua dan Kaleb. Dan songsonglah, jalanilah tahun yang ada di depan kita ini dengan benar-benar percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah saja di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Allah yang maha kuasa, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menopang kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan teguhkan iman kami. Kami harus akui Tuhan, kekhawatiran itu selalu ada dalam diri kami menghadapi hari-hari yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dengan membaca firman-Mu, itu memberikan kami kekuatan bahwa sebagaimana Tuhan telah menolong kami di masa yang lampau, di tahun-tahun yang telah kami lewati, kami yakin bahwa di masa depan ini, hari depan, tahun ini yang akan kami jalani, kami pasti bisa menghadapinya dengan percaya dan mempercayakan diri kepadamu. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Berkatilah seluruh jemaat. Berkatilah orang-orang yang percaya kepadamu. Kuatkanlah iman kami. Berkati juga akan bangsa dan negara kami, agar kiranya bangsa ini tetap kokoh dan kuat dan tidak akan terpecah-pecah, karena Tuhanlah yang mengendalikan dan terus berkarya melalui pemerintahan yang ada sekarang ini, baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah hingga ke desa-desa. Tuhan, berkatilah seluruh rakyat Indonesia. Dan kiranya dengan pertolongan Tuhan, agar semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus, oleh pekabaran Injil. Kiranya Tuhan menarik setiap orang yang telah Engkau tentukan untuk diselamatkan ya Tuhan, agar mereka merespon akan panggilan untuk datang menerima keselamatan darimu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.